Seperti yang sudah dipelajari pada episode sebelumnya, bahwa kartu ekspansi atau juga dikenal sebagai kartu adaptor ialah papan sirkuit yang diinstal ke komputer untuk meningkatkan kemampuan komputer itu sendiri. Kartu ekspansi tersedia dalam berbagai format untuk penggunaan yang berbeda. Tetapi hal penting yang perlu diperhatikan ialah apapun yang terjadi, fungsi yang dimiliki kartu tersebut, kartu yang dipasang harus sesuai dengan jenis bus motherboard di mana itu sedang diinstal. Misalnya, kamu sedang memasang kartu jaringan PCIe ke dalam slot ekspansi PCIe saja. Nah, sebelum lanjut, admin ingatkan kembali pada semua teman-teman Cybers untuk subscribe, like, dan komen channel Kuliah Cyber supaya Kuliah Cyber makin semangat membuat konten-konten penting dan bermanfaat tentunya tentang dunia teknologi informasi. Kalau sudah, mari kita langsung bahas saja ya bagaimana cara konfigurasi kartu ekspansi. Untuk komponen terintegrasi saat ini yang terpasang di motherboard, kamu mungkin tidak perlu adaptor lagi. Tetapi kamu masih perlu menginstal driver program software yang memungkinkan sistem operasi untuk komunikasi dengan hardware. Untuk membuat perangkat terintegrasi berfungsi dengan sistem operasi, sebagian besar produsen motherboard menyediakan driver dengan motherboard mereka, baik pada disk atau flash disk yang berisi semua driver perangkat yang diperlukan untuk mendapatkan elektronik built-in yang dikenali oleh sistem operasi. Eksekusi program pengaturan driver umumnya menghasilkan semua komponen yang berfungsi dengan baik. Kartu ekspansi mungkin memerlukan konfigurasi, namun sebagian besar dapat dikenali secara otomatis oleh sistem operasi plug and play. Namun beberapa adaptor memerlukan langkah-langkah konfigurasi yang lebih spesifik selama instalasi. Contohnya, 2 atau lebih adapter grafis PCIe yang mendukung SLI dijembatani bersamaan dengan hardware khusus yang tersedia dengan adaptor. Kebanyakan kartu suara cenderung bekerja tanpa konfigurasi khusus, tetapi fitur-fitur canggih perlu diimplementasikan melalui sistem operasi atau melalui utilitas yang ada pada kartu adaptor tersebut. Fungsi kartu TV dan video terkadang tidak sesuai dengan pengoperasian sistem, dan karena itu hadir pula dengan utilitas canggih yang harus dipelajari dan dikonfigurasi sebelum adaptor bekerja seperti yang diharapkan. Adaptor jaringan nirkabel seringkali memerlukan pemasangan antena skrup yang harus ditunda sampai setelah kartu dimasukkan sepenuhnya dan diamankan secara fisik di sistem. Konfigurasi software yang memungkinkan kartu ini berkomunikasi dengan nirkabel akses yang dapat menjadi tantangan bagi pemula. Adaptor jaringan berkabel cenderung lebih mudah dikonfigurasi daripada yang nirkabel. Namun demikian, bahkan NIC kabel mungkin memerlukan konfigurasi manual dari pengaturan protokol tertentu, seperti sebagai pengalamatan IP, duplex, dan kecepatan agar lebih produktif lagi. Secara umum, langkah-langkah instalasi dan konfigurasi untuk kartu ekspansi dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, pastikan komputer sudah dimatikan atau dalam keadaan off. Yang kedua, pasang kartu adaptor ke slot yang tersedia. Ketiga, hubungkan ke power jika dibutuhkan, yang biasanya dilakukan terutama pada penginstalan kartu video. Yang keempat, setelah komputer menyala, kemudian install drivernya. Untuk fitur plug and play sudah bekerja secara otomatis. Yang kelima, jika adaptornya tidak dikenali, periksa BIOS dan pengaturan konfigurasi. Yang keenam, untuk opsi konfigurasi lainnya, gunakan utilitas yang tersedia oleh pabrikan jika berlaku. Bagaimanapun, lihat dokumentasi yang disertakan dengan adaptor kamu atau situs web produsen untuk persyaratan atau opsi konfigurasi tambahan lainnya.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai cara instalasi dan konfigurasi kartu ekspansi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cybers.